Episode 29. Pria itu, Vero Alejandro. Nama pria yang selama ini menjadi pengagum rahasia Stella. Saat pertama kali bertemu dan berkenalan dengan gadis itu, dia sudah menaruh hati pada Stella. Tapi Stella adalah gadis yang tidak tersentuh. Dia hanya mencintai seorang David Rodrigo Alvarez dalam hidupnya. Vero sadar akan rasa obsesinya pada Stella. Seperti saat ini, dia hanya bisa termenung dalam diam dan kesendirian akibat sebuah kesalahan fatal yang dia perbuat dengan berhubungan dengan keluarga Austen. Menyesal dan hanya penyesalan yang dia rasakan saat ini. POV Vero. Hari itu di mana aku melihatnya pertama kali di kampus. Stella Abraham Austen, gadis yang ceria dan cantik. Dia mempunyai daya tarik sendiri untuk kaum Edom. Diam-diam aku selalu mengikutinya. Dan di mana aku sudah sangat ingin berkenalan dengannya, yang pada saat itu dia berada di sebuah cafe dekat dengan kampus. Aku sengaja menabrakkan diri padanya. Modus. Yaitu memang modusku untuk bisa berbicara padanya. Pada saat itu dia meminta maaf padaku dan aku bisa melihat rasa bersalah di matanya. Semenjak itu aku menaruh hati pada gadis yang bernama Stella. Tapi semua rasa ini tidak pernah bisa aku katakan. Hanya aku pendam dalam hati. Sakit tentu saja. Apalagi di saat dia bersama dengan pria yang bernama David itu. Cemburu, sakit hati dan penuh luka karena rasa cinta terpendam ini. 2 tahun sudah aku berdiam diri dan bersembunyi dari Stella. Tapi waktu itu aku sengaja mendaftarkan pernikahanku dengan Stella dan dicatat di kantor catatan sipil. Aku berharap bisa memaksa Stella untuk aku miliki meskipun dengan cara seperti itu. Ya, aku memang begitu pengecut. Tidak pernah berani menghadapi kenyataan. Tapi aku sadar siapa yang kuhadapi. Putri dari seorang Stephen Austen. Papa Stella memang bukanlah orang biasa. Dia adalah salah satu orang berpengaruh di kota ini. Dan seperti sekarang ini, kenyataan bahwa salah seorang pengawalnya telah menangkapku dengan tuduhan memalsukan akta pernikahan. Aku pun tidak bisa berkutik. Ya, saat ini David dan Reno telah memenjarakanku akibat perbuatan yang tidak pernah aku sesali. Tidak, aku tidak menyesal. Biarkan rasa cinta ini ikut terkubur dalam dinginnya jeruji besi ini. Poven, setelah seminggu setelah penangkapan Vero, Stella sedang berada di ruang kerja David. Entah apa yang dipikirkan oleh David. Sejak tadi pagi, dia mengajak Stella pergi bersamanya ke kantor. Sayang, Ara dan Alvan nanti malam mendarat di USA. Aku ingin malam ini menginap di mansion, ucap Stella yang sedang duduk berselonjor kaki di sofa. David menoleh ke arah sang istri. Memang Daddy Stephen telah memberitahu saudara Stella yaitu Ara dan Alvan tentang pertunangan mereka. Baiklah sayang. Kamu boleh pulang ke mansion. Tapi aku tidak bisa ikut karena harus menyelesaikan pekerjaan, jawab David. Pria itu berdiri dan berjalan ke arah Stella yang sedang asyik bermain ponsel di sofa. Stella yang tidak menyadari kedatangan David tiba-tiba merasa tubuhnya melayang. "Ah!" teriak Stella ketika David mengangkat tubuh sang istri dan membopongnya menuju ruangan seperti kamar tidur itu. "Turunkan aku, Om," seru Stella. David membaringkan tubuh gadis itu di atas ranjang yang berada di kamar itu. "Tapi aku ingin bermain 3 ronde dulu sebelum kamu pergi meninggalkanku sayang," bisik David di telinga Stella. Gadis itu pun melotot mendengar keinginan suaminya tersebut. Stella akan mengelak tetapi dia kalah cepat dengan David yang sudah mengukungnya. Dengan cepat David sudah mencium lembut bibir mungil istrinya. Tidak tinggal diam dengan tangannya yang sudah lihai melepaskan kancing baju Stella. Gadis itu akhirnya pasrah. Dia pun ikut terbuai oleh kelembutan David. Ciuman David turun ke leher jenjang sang istri. Dia memberi tanda merah di kulit putih Stella. Dengan suara desahan tertahan Stella sangat menikmati cumbean David. Dengan cepat David melepaskan dasi yang melilit di kerahnya. Kemudian dengan secepat kilat David melucuti bajunya dan Stella. Dan ya, akhirnya David benar-benar menuntaskan hasratnya pada sang istri di dalam kantor. Stella menyambut kedatangan Ara dan Alvan dengan antusias. Tapi saat pertama kali datang ke mansion tiba-tiba Ara pingsan dan membuat semua orang panik. Setelah diperiksa oleh dokter ternyata Ara terwak hamil. Tentu saja Stella tahu siapa yang telah menghamili saudarinya itu. Alvan lah pria yang harus bertanggung jawab dengan bayi yang dikandung Ara. Dan semua orang di mansion sangat antusias dengan kehadiran calon bayi itu. Stella sempat berpikir bahwa dia juga menginginkan segera cepat hamil. Tapi dia harus bersabar karena Tuhan belum mengizinkan dia untuk mengandung. Seminggu telah berlalu dari kejadian di mana Ara pingsan.
Pernikahan David dan Stella memang dipercepat karena banyak faktor. Di sebuah kamar yang telah dirias dengan berbagai bunga, Stella menatap pantulan dirinya di cermin. Pagi ini Stella telah berdandan sangat cantik dengan gaun putih sederhana. Karena hari ini acara pernikahan dan resepsi putri Stephen Austen dengan David akan berlangsung. "Lala, hari ini kamu terlihat begitu cantik," ucap Ara menatap saudarinya itu. "Terima kasih, Ra," jawab Stella. Jelas rasa gugup yang dia rasakan. Perlahan Ara membantu Stella berjalan keluar kamarnya. Alea dan para grandma sudah menunggu di luar. Banyak orang penting dan pejabat datang ke acara pesta pernikahan Stella dan David. Stella menggandeng lengan sang Daddy Stephen untuk berjalan menuju ke arah David dan pendeta yang sudah menunggunya. Dengan senyum menawan, David terlihat begitu bahagia menanti kehadiran sang pujaan hati. Begitu juga dengan Stella. Semua pengunjung ikut berbahagia menyaksikan momen bersejarah tersebut. Akhirnya David dan Stella melangsungkan pernikahannya. "Selamat ya sayang. Akhirnya kalian menikah juga," ucap Alea pada putrinya. Stella memeluk sang mami sambil menitikan air matanya. David juga ikut terharu dan sangat bahagia. Stephen mendekati sang menantu dan memeluknya. "Jagalah putriku dengan baik. Aku percaya kamu adalah orang yang dipilih Stella untuk mendampinginya seumur hidup. Jangan pernah sakiti hatinya. Jadilah pria yang setia sampai maut memisahkan kalian," ucap Stephen. David menitikan air matanya. "Pasti, Dad. Aku berjanji akan menjaga Stella dengan baik," jawab David. "Sayang, banyak para kolega mencarimu," seru Alea. Stephen melepas pelukannya pada sang menantu. Stella dan Ara berjalan mendekati David dan Daddy Steve. "Baiklah. Karena ini momen hari spesial, aku akan menjamu para tamu kolegaku dulu," ucap Stephen. Alvin datang menemui Stella dan David. Dia mendekat ke arah Ara dan merangkul bahunya. "Selamat untuk pernikahan kalian berdua. Untuk adik ipar, ingat, jangan pernah kamu membuat adikku menangis dan jangan sampai dia mengadu kepadaku," ucap Alvin. "Tenang saja. Aku tidak akan pernah menyakiti istriku ini. Karena dia adalah belahan jiwaku," jawab David merangkul pinggang Stella. "Selamat juga untuk kalian yang akan menjadi orang tua," ucap Stella kepada Ara dan Alvin. "Aku harap kalian segera menyusul kami. Stella segera hamil dan kita bisa bersama-sama pergi ke dokter untuk periksa kandungan," jawab Ara. Rencananya Ara dan Alvin akan segera melangsungkan pernikahan setelah acara pernikahan Stella dan David. Acara resepsi pernikahan juga berlangsung, sangat mewah dan meriah. Dan semua orang berbahagia melihat kedua pengantin itu. Selesai.